2025 Indonesia bakal kebanjiran mobil-mobil Cina dan harganya bakal lebih murah dari mobil Jepang. Wah, di Indonesia jadi medan perang otomotif dari dua negara ini, Jepang versus Cina dalam dunia otomotif. Masa sih nggak ngeh sama tanda-tandanya? Salah satu tandanya itu loh, pameran mobil udah banyak yang dimunculin lebih banyak mobil-mobil Cina ketimbang mobil dari negara lain. Belum lagi geger-geger tentang Amerika dan Cina. Tapi kenapa ya 2025 Indonesia bisa kebanjiran mobil Cina? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Di dunia yang semakin berkembang, persaingan di berbagai industri semakin ketat. Salah satu industri yang sedang mengalami persaingan sengit adalah industri otomotif. Di Indonesia, persaingan antara mobil Jepang dan mobil Cina semakin panas. Ya jelaslah makin panas, mobil-mobil Jerman lagi surut nih. Sebelumnya juga udah dibahas mogoknya industri otomotif Jerman. Dulu raja, sekarang turun tahta. Karena raja lama udah mulai lemes-lemes. Cina masuk untuk ngincer kedudukan tersebut, tapi masih ada juara bertahan nih. Mobil-mobil Jepang masih diminati di pasar Indonesia. Cina nggak bakal tinggal diam. 2025 mendatang bakal jadi ajang perebutan lahan. Tapi apakah mobil Cina akan berjalan semulus itu? Ya jelas enggak lah, ada tantangannya. Karena ini pengaruh dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang berdampak pada industri otomotif di Indonesia. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan pajak yang tinggi banget pada mobil listrik Cina, yang ngebuat mobil Cina jadi lebih mahal di pasar mereka. Nah, karena hal ini juga yang ngebuat mobil Cina jadi lebih sulit untuk bersaing dengan mobil Jepang di pasar Indonesia. Nah, ini kan perkaranya rebutan duit, bos. Ya kali mau kolaborasi. Setelah hubungan Cina dan Amerika nggak baik-baik aja, yang balik lagi, Amerika kan negara yang ambisius banget. Pokoknya mobilnya dia yang harus laku. Ada yang bilang kalau ini tuh ya persekutuan terlarang antara negara-negara barat dan Jepang untuk menghancurkan industri otomotif Cina. Negara-negara barat dan Jepang nuduh Cina melakukan overproduction atau over capacity yang ngebuat mereka dapat menjual produknya dengan harga murah. Tapi kan itu juga nggak masuk akal, karena ya balik lagi, itu cuma akal-akalan negara barat dan Jepang. Biar apa? Ya biar mobil Cina jadi mogok dan nggak bisa jual mobil-mobilnya. Belum lagi tentang pabrik mobil Cina di Meksiko. Amerika Serikat telah memberlakukan pajak yang tinggi pada mobil listrik Cina yang diproduksi di Meksiko. Hal itu membuat mobil Cina jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Ya meski diperlakukan seperti itu, ya Cina masih terus menjalankan pabrik mobilnya di Meksiko. Karena ya mereka masih dapat menjual mobil mereka di pasar Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah daripada mobil-mobil Jepang. Nah, ini nih yang jadi alasannya kenapa Indonesia bakal kebanjiran mobil Cina. Nah, kalau produksi di Meksiko pajaknya dibikin tinggi dan Cina susah jualnya. Nah, ini nih ya Indonesia bakal jadi opsi untuk penjualan mobil-mobil tersebut. Akibatnya apa? Yaitu tadi, banjir mobil Cina di Indonesia. Ya hal ini ya bakal dikembalikan lagi ke masyarakat kita. Masih mau sama mobil Jepang atau malah beralih ke mobil Cina? Ya kita bisa lihat satu produk Cina yang paling terkenal. Salah satunya tuh ya Wuling. Wuling tuh ya bisa survive loh di Indo. Dulu-dulu kan awal-awal dibilang nggak akan bertahan di pasar Indonesia. Sampai sekarang loh masih ada. Peminatnya terus berkembang. Udah harganya murah, kualitasnya juga oke. Jadi siapa sih yang nggak tertarik? Mobil yang spare partnya nggak bisa dicari. Lah sekarang sudah menjamur dealer-dealer Wuling. Dan ya berjalan oke-oke aja. Ini baru satu produk. Padahal di daratan Cina sana ada mobil-mobil Cina yang lebih oke lagi. Sama-sama murah juga. Dan ini belum masuk ke Indonesia. Aku coba bacain satu-satu. Ada merek Xpeng, fokus kendaraan listrik dengan teknologi otonom canggih. Yang model populernya itu P7 dengan sedan listrik, G3, SUV listrik kompak. Keunggulan dari Xpeng ini adalah desainnya yang futuristik, fitur otonom tingkat tinggi, performa berkendara yang baik. Selanjutnya tuh ada Nio. Nah, fokus kendaraan listrik premium dengan layanan berlangganan baterai yang unik. Model populernya itu IS8 atau SUV listrik besar. Dan yang lainnya ada ET7, sedan listrik mewah. Nah, keunggulannya dari Nio adalah interior yang mewah, teknologi canggih, jaringan pengisian daya yang lebih luas. Terus ketiga ada Li Auto, fokus kendaraan listrik dengan jangkauan jauh berkat kombinasi baterai dan mesin pembakaran internal. Model terpopulernya adalah One, SUV listrik dengan range extender. Nah, keunggulan dari Li Auto adalah kombinasi terbaik dari dunia mobil listrik dan konvensional, cocok untuk perjalanan jauh.
Mobil keempat ada Neta. Neta fokus pada kendaraan listrik terjangkau dengan desain yang menarik. Nah, untuk model terpopulernya itu adalah Neta V, hatchback listrik kompak. Nah, keunggulan dari Neta harganya yang kompetitif, fiturnya udah modern dan desainnya yang unik. Selanjutnya adalah Hongqi. Hongqi fokus pada mobil mewah dengan sejarah yang panjang dan desain yang elegan. Model populer dari Hongqi adalah H9, yaitu sedan mewah. Terus ada HS7 atau SUV mewah. Keunggulan dari Hongqi adalah kualitasnya yang tinggi, interior mewah dan lambang prestis. Terus selanjutnya itu ada Morris Garage. Ini mobil fokus dengan desain sporty dan performa yang baik, dimana dimiliki oleh SIC Motor. Dan model terpopulernya adalah MG ZS SUV kompak. Dan ada MG5 yaitu sedan. Keunggulan mobil ini lebih ke desain yang menarik, harga yang kompetitif, fitur yang modern. Nah, mobil selanjutnya adalah Changan. Nah, kalau si Changan ini fokus mobilnya sangat luas, mulai dari hatchback hingga SUV. Yang model terpopulernya itu adalah CS75 SUV, terus CS35 SUV compact. Keunggulan kualitas yang terus meningkat, harga terjangkau, desain yang beragam. Terus ini masih banyak lagi, masih ada GAC, terus masih ada Dongfeng, terus masih ada Great Wall Haval, dan masih banyak lagi yang nggak bisa tak sebutin satu-satu. Nah, bayangin aja semua produk ini masuk ke Indonesia, udah pasti bikin mobil Jepang ketar-ketir. Mobil-mobil Cina bisa kasih harga murah dan kualitas yang oke banget. Tinggal masyarakat Indonesianya aja mau pilih yang mana. Nah, karena hal ini tinggal tunggu waktu aja. Belum lagi nih ya, perubahan perilaku konsumen juga menjadi faktor yang mempengaruhi persaingan antara mobil Jepang dan mobil Cina. Konsumen Indonesia makin sadar nih akan pentingnya lingkungan dan semakin banyak yang memilih untuk membeli mobil listrik. Mobil listrik Cina lebih murah daripada mobil listrik Jepang untuk saat ini ya. Sehingga semakin banyak konsumen Indonesia yang memilih untuk membeli mobil listrik Cina. Nah, masa depan industri otomotif Indonesia bakal jadi medan perang, dimana industri otomotif kalau pemerintahnya nggak bener-bener ngawasi hal ini, wah bakal kecolongan banyak hal. Tapi yang pasti ya, persaingan antara mobil Jepang dan mobil Cina akan semakin ketat. Mobil Cina akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan teknologi mobil mereka, sementara mobil Jepang akan terus berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar mereka di Indonesia. Jadi kesimpulan pembahasan yang bisa kita dapat adalah perang dagang dan persekutuan antara negara-negara barat dan Jepang telah membuat persaingan antara mobil Jepang dan mobil Cina semakin ketat. Nah, perubahan perilaku konsumen juga jadi faktor yang mempengaruhi persaingan ini. Masa depan industri otomotif Indonesia masih akan terus berubah, tapi yang pasti adalah persaingan ini akan terus berlanjut untuk merebutkan lahan. Gimana pendapat kamu tentang prediksi mobil Cina yang akan membanjiri Nusantara ini? Kalau kamu udah punya duit banyak nih, milih mobil Cina atau mobil Jepang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini. Dan ini Relung Nalar.